Oros mabata genupan. Utambah semangat hujon halani Paskah don. Oros bata genupan. Salam. Salam. Horas. Iya malas hurta sadarion aima ibadah Paskah bata GKPS. Paskah aima pardingatan bata. Nadoma menggolu se Tuhan. Nadoma ipalua hita marhite holong ni Kristus bata i dunia on. Halai nyai hita genupan marmalas niur hita sadarion mar minggu aima topik minggu bata sadarion marmalas niur halani ipalua. Amin. Amin. Salinari marmalas niur hita halani doma ipalua Tuhan hita. Mari hita ibadah Paskah sadarion. Halani Bapak inang hita genupan diar pasirsir hita uhurta ase pargogohi Tuhan ihasomani Tuhan hita menikmati ibadah mulai awal pertengahan hingga akhir nih holi. Alani pasirsir hita martonggo hita secara pribadi baianan tabe pa unduk hita uhurta. Martonggo hita secara pribadi bagas nasa teduh manjalo gogo hubani Tuhan ase pikiran-pikiran yang mungkin menjadi beban, pikiran-pikiran yang mungkin menjadi pergumulan bani goluhta boy jolom Tuhan boy ipasisih lobe sanggah ibadahon ase margogo hita menikmati mamuji Tuhan marite doding manangar hatang ni Tuhan manangar ambilan pada sita tombuta. Amin. Bapa inang hita ganupan kuriani Tuhan. Ibu kahita ma ibadah tamar hite doding haleluya nomor 68 ayat sada pakon 2 sangga dodihong masuk ma prosesi petugas ibadah hubata ganupan riap mahita jongjong. Hatua hondo, hamega hondo, parpuhoni Tuhanin. Doding ko kita ibagas malas niuhur. Hatua hondo, hamega hondo, parpuhoni Tuhanin. Doding ko kita ya napa dua hondo.
Ibagas goran ni na bata bapa, pakon anak ni Tuhan Yesus Kristus, apatondoy na pasing, sito palangit pakon tanoon. Amen. Tapi domma puho Kristus humbani namate, iya do parlobe ni sagala na dopmodom in, ay songon marhite sa dajolma roh hamatean. Sonay do marhite sa dajolma, adong parpuon humbani namate. Ay songon ibagas si Adam haganup mate, sonaydo ibagas Kristus haganup ipagolo. Tapi ganup pa manginukon parjodorni, parlobe ni Kristus, doay bani Kristus, bani paroh ni ay. Martonggo mahita. Ipuji jana ipasangap hanami doham Tuhan, halani domma italuhon ham si bolis, dosa pakon hamatean, marhitay parpuhoonmu humbani namate. Seng be mabiyar hanami banigoluhon, halani musto si bagalan, domma italuhon ham, ay ma hamatean in. Domma ipadarat ham hanami humbani hagulapan, anjaha masuk mahanami bani haliharon, humbani hamatean, hubani hagoluhan. Hagoluhan na sa dokah ni, domma sirsir ibahen ham, marhite parpuhoon ni Tuhan Yesus, anjaha ibahen ham dohanami, gabi panean bani hagoluhan na manongtong in. Aype, roh maham tu tongah-tongah nami, bani pesta paskaon, sa ipargogohiham mahanami, marhite tondimu, ase ibagas hapor sayaw na manggolo, apa pambalosion na sitong hanami, mamuji apa pasangap kon ham. Amen. Hundulma Kuria. Mulak manggoluh do Tuhanta, mamboan hatuahon bata, ay domma puho hape Tuhan, maluah ganu natartawan. Mandoring hita mamuji Tuhan, marite doding haleluya, 420 sia, ayat sada pakon ayat 2. O hamatian, ijado sorot min. Halaniai sengbe habiaran be Moria hape namasa geha marsikon amatean impe Tuhan ta dotong hasomanta dodiko kita ya napa dua. Tuhan
Tangar hitama barita pasal parpuhoon in, natar surat Bani Mateus bindu 28 ayat sada das kubani ayat 10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria Yaklan menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Martuah dona manangar hataninai bata, anjahana marimbagas kosi. Amin. Mandoring hita use haleluya nomor 70 ayat sada pakon ayat 2. Aleiton duihu na puho Tuhan. Lalu simbolis ibahin Tuhan ta geha matea ge dosa genupan ia malaskon uhur tamai dari kau kita yang apa doang. Di
Tangarhita jana saksihon hita ma musikal pasca humbani nyombahta sekolah minggu. Jumat Agung, hari yang kelam. Yesus disalibkan di bukit Golgota. Kasih-Nya yang abadi terpancar jelas, menebarkan terang di tengah kegelapan. Daripada menyerah, Ia memilih mengorbankan diri, menebus dosa-dosa umat manusia. Sengsara dan pahit, tetapi Ia bertahan menghadapi segala rintangan yang ada. Gurat-gurat darah mengalir dari tubuh-Nya, menunjukkan betapa besar kasih-Nya. Saat Yesus tergantung di kayu salib, menjadi lambang pengampunan dan pengharapan.
kebangkitan-Mu melepaskan kami dari belenggu dosa yang tak terkira. Kebangkitan-Mu memberikan jaminan ada tempat kekal bersama-Mu di surga. Kebangkitan-Mu memberi harapan akan hari esok, akan masa depan. Terima kasih Tuhanku, Engkaulah harapan bagi yang percaya padamu. Riap mahita jongjong. Martonggo mahita masopot kondosata hubani Tuhan. Ham Tuhan naibata, roh dohanami hulobemu, mambuan diri nami hubamu. Doma ipaluaham hanami humbay gomgoman ni dosa, pakon hamatean. Marhite nadop italuhon Tuhan Yesus hamatean in, marhite parpuhoon ni. Malas dotong uhur nami bani haluahon in. Anjaha dihut dohanami marolop-olop bani hamonanganmu in. Tapi bani goluh nami, lang ipataridahkon hanami, nadihut dohanami si parmonang. Marhitay na ihorjahon hanami dosa bani goluh nami on. Tuhan, holong maham, sasapham madosa nami. Puji
Ham Tuhan na bata, ipamunang ham doha nami marhite Tuhan Yesus, tapi gati doha nami pataridah kon bani guluh nami, natalu doha nami bani duniaon, talu bani pengaruh ni halak parjahat, gabi hurjahon hanami hajahaton in, marhite na mambahen borit uhur ni hasoman, ipatoruh hanami halak na legan, apa na ibahin hanami ase, ulang dos hanami pakon halak na legan in. Tuhan, holong maham, sasap ham madosa nami. Ham Tuhan na bata, domma puho Kristus humbani na mate, tanda ni nadop mo nang do iya mataluhon dosa pakon hamatean. Iarap kon ham do asedihut hanami puho, humbani haganup pangabak na mambahen galek hanami. Tapi gatido hanami tarpodom bani goluhon, hurang ringgas do hanami bani horja na madear, hurang sirsir hanami bani horja ikuriamu, hurang marpanarian do hanami bani halak na legan, apa marsi bere-bere. Tuhan, holong maham, sasap ham madosa nami. Tangar anjahah porsayai hita mahatani debata, pasal hasasapan ni dosa, natar surat bani Rom bindualu, ayat 30 das kubani ayat 34. Ise mana mangaduhon na pinilih ni naibata do na mamitori. Ise mana mandabu uhum, domma mate Kristus Yesus, lobih niin opetene, domma mulak manggolo, isiamun ni naibata, ia mangapiti hita. Hasangapon ma baninay bata ibabo, hundul ma huria. Doma ibahin hita pangakuanta, jana doma iberehkon Tuhan holongni, marhite isasap dosata. Alaniai amen hon hita mangai, marhite doding haleluya nomor 235, ayat sada, ayat 2 pakon ayat 3. Namukap do surga, ibahin ahado. Yesus mau
atong oton duyhu by Jesus horo ay malas uhurni manjalo hono budi ko kita yang dapat dulu. Riap mahita jongjong. Saksihon hita mahaporsayaon tain, songon na sinaksihon ni haganup halak na porsaya bani sabta noon. Au porsaya bani nay bata bapa, pargogo na sotarimbang, na manopalangit pakonta noon. Au porsaya bani Jesus Kristus, anak ni nay bata na sasadain, Indo Tuhanta, na tinubuhkon ni si Maria sanggah nape haliaban marhite tondui na passing na manaron na parngit bani panorang ni si Pontius Latus ipar silangkon mate anjaha itanom turun hunagoritoro mulak manggolu humbani na mate bani ari patuluhon naik husurga anjaha hundul isiamuni na bata bapa pargogoh na sotarimbang in hunjai ma ia mulak magira laho manguhumi halak na manggolu pakon na dogmate. Au porsaya bani tondui na passing, bani kuria parsadaan na mapassing in, parsaoran ni segala na mapassing in, bani hasasapan ni dosa, bani parpuhoon ni akula, pakon bani hagoluhan na sadokah ni dokahni. Amin. Hundul makuria. Tangar hitama persembahan pujian bani nyombah ta seksi nama poso di KPS Padang Bulan.
sonari tangar hitama tonah ni pimpinan sinode GKPS hubata bani Minggu Paskah sadarion. Horas, salam ibagas goran ni Tuhata Yesus Kristus. Maronjolan hubani tema Paskah PGI tahun 2024, Aima hidup sebagai alat kebenarannya. Natar surat bani Rom ono ayat 10 tulu. Ibagas malas niuhur ipadas hanami tonah Paskah hubani nasyam ikuriaw. Paskah aima peristiwa penting bani ganup halak Kristen. Halani ihagulkon hita do bagal ni holong ni nebata marhite sitaronon parmate pakon parpuhone Tuhan Yesus. Marhite Paskah ipa bayu nebata do pardomoni pakon hita jolma naruk maseda halani dosa. Halani ai Paskah aima panorang marmalas nyuhut bani haluahon na ipa sirsir nai bata hubata. Tuhan Yesus Kristus nadopuho pada meihon hita. Aima nagabi gogo pangarapan pakon malas nyo. Halani ai marhite Paskah on ipagolpa hanami ase haganu warga GKPS bangkit bersama Kristus. Lahu pasautkon damai, keadilan sosial, pakon hasitongan nahumbani naibata. Doma idalani hita musim panaronon ni Tuhan Yesus marite Minggu Septuagesima pakon kebaktian Rabu Abu bani tanggal 14 Februari 2024 nasalpo. Marite in patarida hitama uhurna tetap sirsir mengaku dosa, pakon hakurangan, introspeksi diri, anja berkomitmen laho mangirikon Kristus marhite persekutuan, pakon pelayanan na berdampak. Sadalan hubani tema Paskah PGI tahun 2024, iujur do hita ase ulang ma ondoskon hita paguri ni akula bani dosa. Tapi mangondoskon akula hubani naibata. Aima akula nadop ipagulu Kristus. Ase ipake gabe senjata hapitoran. Ibagas malas niuhur. Pakon marhagugohon mahita mandalan koni. Ase marhidorat tongon parpuhoni Tuhan Yesus bani guluhta. Selamat Paskah ma hubat tahaganupan gabe senjata hapitoran mahita ibagas Kristus. Horas. Salam mahubata ganupan. Selamat datang mahubata ganupan. Terlebih nasyam naon opi ongga marminggu jikais padang bulan. Selamat kebaktian Tuhan Yesus makasih ganupan. Paduahon selamat ulang tahun kubaya nasyam ina holongan nomor ulang tahun mulai tanggal 25 sampai 21 Maret 2024 aima Inang Situa Martina Girsang, Inang Deborah Arsita Purba, nomor ulang tahun bani 25 Maret. Dear Getsemane Siringoringo, nomor ulang tahun bani 26 Maret. Inang Situa Laria Raja Guguk, Bapak Karis Martin Hernando Purba, Gavin Devian Purba, nomor ulang tahun bani 27 Maret. Mengihut
Inang Menni Damelona Saragi, Tamara Tri Salom Girsang, nomor ulang tahun Bani 20 Maret. Nama ngihut Inang Marisa Sabatini Simatupang, Basardo Saragi, nomor ulang tahun Bani 20 Siah Maret. Nah, terakhir Bapak Jepri Sipayung, Yemima Gracela, nomor ulang tahun Bani 30 Maret. Selamat ulang tahun Bani Syam, panjang umur, sehat-sehat, hidup berkelimpahan, diberkati oleh Tuhan. Nama ngihut Penggorhita halaman pertama, pertugas Bani Pitu April. Parambilan Pendeta Flora Hutagaol, Paragenda Situa Tiona Situmeang, Pandoding Situa Born Ariamal Saragi, Partingting Pakon Tonggo Situa Wanris Purba, Parmusik Situa Jan Saberlan Purba, Song Leader Bapak Pansius Aritonang, Bapak Edward Simarmata, Pakon calon Situa Christian Girsang. Prokes penerima tamu, calon Situa Boboy Damanik, calon Situa John Sugiat Girsang, Pakon Samas Horasman Sinaga. Padalan Galangan, calon Situa Axel Saragi, calon Situa Ratna Dewita Boru Saragi, Pakon calon Situa John Lukman Purba. Mangihut keamanan Pakon Parkir, Bapak John MT Saragi, Bapak Jiko Purba, Pakon Bapak Indra Purba. Koordinator Aima Inang Situa Nurita Raja Guguk. Parambilan KMBI Pendeta Profesor Dr. Risnawati Sinulingga. Kebaktian sore Pendeta Ria Ferawati Malau STH. Untuk pertonggoan Tonggo Hitai Bagas langadong namargati atap nasonaha. Nama ngihut tangar hitama ting namasa Pakon Nasil Semasaon Bani Kuriata. Naparlobei sermon kuria laksanahon Bani hari Kamis 4 April ipukah pukul 10 WIB. Aima nama nakasya 9 Pakon Sibasaon 14 April 2024. Aserohma hitahaganupan majelis calon majelis sunayage jemaat nasihol menangar membahas hatani Tuhan. Napaduahon minggu tuntunan Bani Ari Senen Patar ibahendo kebaktian paskah tuntunan aima parmasukta pukul 10 siah 30 WIB. Namangihut sakramen pandidion Bani Pitu April 2024 ibahendo sakramen pandidion ikuriaon. Jadi atap ise nasihol pandidion nyombah ase melapor pokon mendaftar mah hubani PMJ perguruan hubani orang tua nasihol mambuan nyombah terdidi ibahen Bani hari Sabtu 6 April 2024 pukul 15 WIB di gereja. Nah papatkon PA Inang hari Selasa ilaksanahon Bani Selasa 2 April 2024 termasuk pukul 10 WIB mariana di gereja parambilan PW Narsintamanik. Iya. Nama ngihut koordinator Pakon anggota seksi panitia HUT GKPS Padangbulan. Ibasahan nami pitah koordinator ase ulang makan waktu untuk acara atap ibadah Aima Situa Rosma Silitonga. Untuk kesehatan calon Situa Dr. Gigi Lydia Peranginangin. Nama ngihut koordinator olahraga Pakon perlombaan Bapak Junami Saragi. Untuk kegiatan sosial calon Situa Ajis Boyman Purba. Untuk koordinator dana Situa Yan Rudi Saragi. Untuk peralatan tempat Pakon dekorasi Situa Alfrijon Purba. Untuk keamanan Pakon parkir Samas bin Saudin Saragi. Dokumentasi Bapak Effendi Damanik. Konsumsi Inang Nyonya Nomensen Girsang Boru Sipayung.
Aima koordinator pakon anggota seksi panitia HUT GKPS Padangbulan na pa 60 kon. Namangihut ulang lupa hitatong membasa kalimat etek izin ai butuh hamdo halani penting doi bata setiap saat. Nah terakhir untuk keuangan tonggor hita bani buku ting-ting tentang keuangan atap adong nahurang pas nahurang nalang pas menurut kita boy lapor hubani PMJ atap hubani langsung hubani bendahara sonaima ting-ting nama sabata pakon nasional sama saon tangan hitama ting-ting terakhir lihat bunga mekar merekah kuncup mengembang silih berganti kuucapkan selamat Paskah rahmat Tuhan tak pernah henti. Paduahon dong lebih kurang 20 hon. Bersama-sama kita makan lempah, hati senang tiada terkira. Mari kita rayakan Paskah, singkirkan benci, dendam, tanamkan cinta. Jalan baru tanah diratakan, antar kampung tiada terputus. Sesudah kamu diselamatkan, jadilah dirimu saksi Kristus. Amin. Martonggo mahita. Terpuji, termulia maham. Ham Tuhan nebata Bapa nami bagi Yesus Kristus. Natoto makasomani manramoti marmudu-budu goluh nami. Malasur nami Tuhan anggodas kubani sadarion. Tong-tong iramoti ham parmudu-mudu ham goluh nami Tuhan. Bereham kesehatan, parhorasan, pokon malas nyuhur. Bani sugot nyaron petuhan malasur nami, boyhan nami riap, markebaktian, merayahon aima Paskah Tuhan. Memperdingati, nadop, bangkit kam humbani hamatian Tuhan. Mati hami kayu salib, aima nama nasab dosa nami jolma pardosaon Tuhan. Terima kasih Bamu Bapa. Bani diar layakmu, bani pengorbananmu Tuhan untuk hanami jolma pardosaon Tuhan. Pitah tun ibuna passing doarapon nami Tuhan marian bagasur nami. Ase mampu hanami Bapa mandalankon horja nami, mandalankon amanat agungmu Tuhan. Ase mampu hanami tongtong merdalan romban hubani harosinurmu Tuhan. Halanyai berham huban nami gogo, kesehatan pokon parahan Tuhan. Pakon tuni muna passing manamar horja bagasur nai Bapa. Asi boy hane mardalan romban hubani harosinurmu. Terima kasih Bamu Tuhan. Bani haganupan narup ijal hanami Tuhan martani hidup horong nurmu Tuhan. Martonggo hanami secara khusus bani hina holongan nami Tuhan. Namar ulang tahun bagas haminggon Bapa. Bereham mahubani sedia kesehatan. Parhorasan malas niuhur Tuhan. Asi boy tungun sedia mangahapkon hidup pakon holong na humbamu na boy dalan kun sedia bani gulu sedia hari-hari Tuhan. Berham huma malas niuhur tong-tong Tuhan. Asi malas niuhur sedia mandalani hari-hari ni gulu ni sedia Tuhan. Terima kasih Bamu Tuhan. Sunaya ge malas niuhur nami Bapa. Bani goluh hari-hari nami Tuhan. Tong-tong iramati ham Tuhan. Hubani hanami haganupan na boy hadir sadirion Tuhan. Bani kebaktian minggu perayaan Paskah sadirion Tuhan. Hamma nama kasomanihan nami Bapa. Manramoti hanami Tuhan. Memberi kesadaran diri huban nami setong-tong hanai boy mardalan romban hubani harsunurmu Tuhan. Martonggo humahan nami Tuhan. Hubani pimpinan majelis nai Bapa. Bereham besedia kesehatan perasaan Tuhan. Anjana kebijakan Tuhan naseboy tongon roh. Diarni horja nami bani namandalani hari di golf nami Tuhan. Tuhan apa nami sorga martonggo human nami Tuhan hubani pemerintah nami. Untuk kamdo Tuhan situasi kondisi sonari Bapa. Pendosor nami haganu pembuat kebijakan Tuhan hubamu. Asiham mana memberi na terbaik Tuhan. Asiboy sedia tungon Tuhan membayar na terbaik untuk bangsa pakon negara nami Tuhan. Bapa nami surga tokin nari Tuhan sihol ma tangaron nami hatana humamu Tuhan hatana pasingin na ibon honni Bapa panita nami Bapa. Pasu-pasu ramoti hamia. Asi boy tungonia lebih heran Tuhan pada son hatamu asi roh porsayani hanami Tuhan humbani ado porsaya Tuhan.
Terima kasih terpuji Maha Bapa di sorga, dosa nami Bapa, pelanggaran nami Tuhan, ampuni ham nami. Astalup hanai manjalo pasu-pasu namamu, astalup hanai mendilo Abba Bapa humamu Tuhan. Terima kasih Tuhan terpuji Maham, untuk subamu acara nami seterusnya Tuhan, ibadah Yesus hanai martonggo. Amin. Paima mandoding hita, tangar hita persembahan pujian umbanin nyombah ta Jio Hulu, Godness of God. I love you, Lord, for your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend, and I have lived in the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running
Bapa inang hita genupan kuriani Tuhan paima itangan hita ambilan pasir sir hita uhurta marhite doding haleluya nomor 210 siah ayat sada pakon ayat 2 marmegah megah hita on mamuji naibatan. Alaniai saya gogoh be genup hitau mamuji Tuhan Yesus parholong ate bagale doriko kita yang martonggo mahita. Tongon ham Yesus Tuhan na bani panorang minggu on irayah hanami Tuhan para pohonmu ibagas marmegah-megah dohanami Tuhan mamuji pasangap kon goranmu halani pambahenanmu dopak hanami umat namar dosa ipaluaham marhite kuasa kebangkitanmu. Tongon iamin kon hanami, your goodness is running after us, after me. Terima kasih untuk segala kebaikan-kebaikan Tuhan na doma ialami hanami songonokan na doma i ekspresi hon maritihon doding na doding kon nyombah nami. Di tengah-tengah masa-masa sulit pun Tuhan nami Tuhan Yesus Kristus ia boy jana doma mengahap kon kebaikan Tuhan. Alanya itu akhirnya dia rindu untuk melayani Tuhan. Jana baina sihol jalon nami atau menampasing on kami rindu untuk hidup berperilaku sebagai umat yang memang sudah mengalami kebangkitan. Nah hanami terhisap bani kebangkitanmu. Sanggah menjalo atau menapasing on itolak hanami gangguan-gangguan konsentrasi atau hunjape asal ni ai. Parsap kon ham hanami Tuhan hal hasil hanami lambit imampuhan mangguluh ibagas perilaku umat yang sudah diselamatkan, umat yang sudah dibangkitkan. Terima kasih bamu Tuhan Yesus ibagas goranmu martonggo hanami. Amin. Kita ganupan nahinarga di Yesus Tuhan. Hata ninai bata nagabi onjolan bata dalam rangka perayaan Paskah pada minggu ini. Ibu tumbani Yesaya bindu 25 ayat onom dasu banisiah. Mari kita ikuti dalam pembacaan kita masing-masing. Ubasaon hunjon judulnya ima pesta bolon na iatas dolok. Jadi bahenon ni Jehovah sebaot ma bani segala bangsa i atas dolok on. Sada pesta nagok si panganon na matabo. Sada pesta nagok anggur madoka. Nagok si panganon na matabo apa utok-utok, nagok anggur na madoka, anjaha na pitah. Anjaha pasisyon lima na yatas dolok on parukup na irukup on bani segala bangsa apa panutup, na tinutup kon bani ganup bangsa parbegu. Boys konon ni do hamatian rosi sadokan do kahni. Anjaha apusan ni Tuhan Jehovah do iluh bani segala bohi.
anjaha padohon nido ha badoron ni bang sani hun sabtanoon tongon jaho bado makatahon in. Jadi hatahon ni halak ma bani ari ai tonggor ma ondo nai batata nani rab kota laho mangurupi hita ondo jahoba nani rab kota mar olop anjaha mar malas ni hormahita halani pangurupion ni. Kita akan upana hinarkan Yesus Tuhan, lagu yang tadi itu The Goodness of God. Siapa tadi nyanyikan itu ya? Mana tadi nyanyikan itu? Mana orangnya? Masih ada dia? Oh ya, terima kasih ya. Lagu itu ini. Ini. Oh ya. Mamanya baru sembayak ya. Oh, bukan gara-gara itu, bukan ya. Iya, lagu yang memang mengaminkan di tengah-tengah segala pergumulan hidup dia masih bisa melihat ada kebaikan Tuhan. Dia mengalami itu dan karena itu dia bersyukur ya. Lagu yang populer dipopulerkan tahun 2019 tapi belakangan ini baru mulai sangat populer sekali ya. Kita akan lupakan sona somal paima hu pada saat pesan hatani Tuhan hubata dalam rangka Paskah ini nokan namai pukah oleh situasi atau si payung. Nokan marabol doh nami konsistori. Pasal sebetulnya kalau orang marupasa itu komunikasinya di mana? Komunikasinya bukan head to head itu. Lang dari sini ke sini, bukan. Tapi dari sini ke sini. Makanya dia langsung kontak. Aima holobihani anggo upasa, komunikasi heart to heart. Seperti musik juga itu ya, komunikasi heart to heart. Jadi seorang ahli namanya Howard Gardner mengatakan bahwa manusia punya 7 atau 8 jenis kecerdasan. Dalam kita kecerdasan di IQ saja, ya. Keberhasilan tidak diukur hanya dari IQ-nya saja, tidak. Setelah diteliti Bapak Inang dari 10 orang yang berhasil, 2 itu karena faktor IQ, tapi 8 karena faktor EQ dan SQ-nya. Lalu Howard Gardner itu meneliti lebih jauh lagi dan menyebutkan bahwa adongdo namargoran kecerdasan linguistik. Itu orang yang Bapak Inang termasuklah cerdas membuat upasa, termasuk beliau ini, saya pikir guru saya juga beliau ini ya. Yang misalnya gampang berbahasa, kan dongdo halak bisa sampai 10 bahasa dia kuasai. Itu petunjuk dia cerdas bahasa. Ya, itu maksudnya kecerdasan linguistik termasuk dalam menciptakan pantun. Dan saya akan juga menyampaikan pantun mirip-mirip lah ya ke Bapak ya. Oh, tapi saya bawa contohnya situ nami. Ada telur Paskah, ada kue bangkit. Saya ucapkan selamat Paskah, Yesus Tuhan sudah bangkit. Ini memang telur Paskah ini. No kan hari Paskah subuh di GKP sudah rame. Saya minta ada nggak telur Paskahnya. Jadi ini bukan telur mentah ya, sudah masak ini ya. Nanti di rumah saya makan. Ada yang bernama si bangkit. Ada juga yang bernama marisi. Kristus sudah bangkit, kita diselamatkan untuk makin bermisi. Agak lemas kan? Semangat kita ya. Karena memang jujur saja dalam soal bermisi kita lemah. Lemah Bapak sekalian ya. Maksudnya bukan saya katakan padang bulan Pak Porhanger. Secara umum gereja Protestan di situ persoalannya. Makanya sering berkelahi rebutan jabatan ya. Ada orang bernama si bangkit, ada juga bernama si marisi. Kristus sudah bangkit, kita diselamatkan untuk makin bermisi. Kita akan upah hinarkan Yesus Tuhan. Kenapa sih saya bawa telur ini? Karena Paskah itu sering diidentikan dengan telur Paskah ya. Tadi juga ada acara cari telur toh. Sebetulnya kita orang dewasa juga punya sisi anak-anak. Ini yang di padang bulan yang sisi A-nya, tapi A yang kreatif termasuklah si tua, serto si payung. Orang yang suka melawak, melucu kayak pelawak-pelawak itu kuat sisi A, anaknya yang kreatif. Manusia punya 3 sisi, setiap orang di sini termasuk saya punya 3 sisi. Sisi apa? Orang tua. Ini orang tua juga ada 2 jenis.
Satu orang tua yang suka menghukum, memarahi, menegur dan lain sebagainya. Tapi ada juga orang tua yang suka mendorong, menopang, memotivasi. Kan Dong Dusunai, kalau Bapak Ibu orang muda, masih muda pun kau suka marah-marah, suka ngaturi, itu petunjuk, itu orang tua itu yang keluar. Lalu ada juga sisi dewasa, dewasa kita diskusi. Gimana pendapatmu? Setuju kau? Enggak setuju. Kalau tiba-tiba dia bereaksi marah, enggak boleh begitu, itu petunjuk bahwa yang keluar sisi orang tuanya. Orang tua yang katakanlah tidak memotivasi ya. Baru yang ketiga ada sisi anak-anak. Anak-anak juga ada dua. Anak-anak yang kreatif itulah yang suka melucu. Bikin kawannya terhibur. Tapi juga ada anak-anak yang negatif. Kalau yang tadi positif. Anak-anak yang negatif, anak-anak muda tadi yang core, bagus sekali core kalian. Luar biasa. Kita tepuk tangan lagi untuk kemuliaan Tuhan ya. Saya seumur-umur dengar core pemuda Padang Bulan termasuk ini yang paling bagus. Luar biasa ini. Apa karena kalian semua pakai baju putih rata-rata? Ya enggak ya. Baju malaikat. Bagus sekali. Kalau ada di antara kalian, ada permintaanmu enggak dipunyai orang tuamu, kau langsung margoni, margele-gele, kau nangis, kau merajuk, enggak keluar kamar, itu petunjuk. Yang sedang keluar itu adalah sisi anak-anakmu. Tapi anak-anak yang negatif, ya, bukan yang positif. Kalau yang keluar positif, kau santai saja, bahkan kau bisa mentertawakannya. Ya nggak apa-apa, nanti lain kali ada uang bisa dipenuhi permintaanku. Tapi kalau yang keluar adalah yang margoni itu petunjuk sisi anak-anakmu ya. Lalu kenapa Bapak Ibu sekalian saya bawa telur ini? Pasca identik dengan telur pasca. Kita lihat dulu Bapak Inang, apakah yang terjadi dengan katakanlah benda mati ini? Kan matinya ini kan. Ketika dia dierami selama 3 kali 7. Kan begitu ya. Tolu halipitu ari ahana terjadi. Lalu benda mati ini, telur ini berubah menjadi apa? Menjadi makhluk hidup. Adong nabayu nakaluar dan kemudian manadikon cangkang on. Lalu aha kaitani kemiripan di pakuan Paskah. Paskah adalah peristiwa kita mengenang Dop Yesus 3 kali 1. On kan 3 kali 7. 3 kali 1 diam di kubur Bapak Inang. Lalu kemudian setelah itu bangkit dari kuburan, kubur menjadi kosong. Lalu menadikon goluh nalama. Sama seperti ini ketika dia menjadi anak ayam, misalnya kalau contoh ayam, dia kemudian menadikon goluh ni lama. Memang Bapak Inang angko nasiam agen poso nanti kalau yang muda-mudi berhasil sebelum kita jumpa nanti di sorga, mungkin saya akan berangkat duluan ke sorga kan dibanding kalian mudah-mudahan. Jangan lupa ke sana dulu ya, ke Israel. Supaya apa? Mendapat gambaran. Ketika Maria Magdalena mau ke kuburan berpikir mereka siapa nanti yang dorong batu itu penutup kuburan itu. Hal ini kan konsep soal kuburan kan ditanam di bawah tanah, mana ada pintunya. Kalang dong. Tapi kita ada maongga hujai menyadari itu bahwa memang kuburannya itu bayangkanlah konsistori kita. Itu kalau saya nggak salah separohnya luas konsistori inilah kuburan Tuhan Yesus. Nah boy halak masuk hubagas. Ada pintunya dengan batu yang begitu besar, Bapak Inang, lalu masuk ke ruangan, kemudian belok kanan, lalu ada semacam tempat dia dibaringkan di situ. Jadi dari segi bagian pas dosongan toluron, 3 bagian. Cangkang, putih, kuning telurnya. Kuburan Yesus juga begitu. Bagian luarnya masuk ke dalam, lalu masuk lagi ke dalam, itu ada tempat dia dibaringkan. Aima bagian petuluron. Mungkin barangkali nggak kebetulan ya. Tapi do hubani pesan Paskah son hari Ahad do pesan Paskah on hubata bani panturang minggu on. Ada 3. Mudah-mudahan khotbah saya tidak terlalu panjang. Saya tidak pakai infokus karena nggak sempat. Selalu alasan saya begitu nggak sempat. Memang ini kali nggak sempat. Halaniaha hari Kamis yang lalu, Kamis putih di Jemaat Merek Raya. Selesai jam 11 malam. Lalu kemudian jam 11 berangkat langsung ke Kuala Namu untuk KPI Jumat Agung di Depok. Jadi nggak tidur. Tapi saya juga heran Tuhan kasih saya kekuatan. Tapi kalau Inang sudah tepar dia. Berangkat jam 4:30 dari hotel.
Hanya istirahat sebentar, lalu kemudian berangkat pesawat pukul 6 pagi, sampai di sana pukul 8 lewat lah ya. Lalu acara kebaktiannya di malam hari dan belum sempat tidur waktu itu. Selesailah pukul 12. Hal ini jemaat juga banyak rindu. Pak Untung, si Tua Untung atau Pendeta Untung kalau di luar ya. Untuk didoakan. Banyak sekali. Untung kami ada 4 orang pendeta berbagi tugas. Itu rasanya pendeta Manis, lalu baru pulanglah semalam, sehingga memang tidak sempat sama sekali. Sehingga harap maklum nasiam dah. Oke, ada pesan Paskah yang pertama. Hita kanupan na hinargani Yesus Tuhan. Pesan Paskah yang pertama adalah bahwa Yesus sudah mengalahkan maut. Kita lihat dulu ayat negati ibasa hita. Jangan dong muncul ini lagu baru kayak gini ya. Haleluya nomor 429 itu. Anggota-anggota nasiam nukan syair nih. Oh hamatian ijado sorot min, taludo ibain Tuhanku. Kita lihat dulu ayat yang menginspirasi itu. Aima bani Sada Korintus pasal yang ke-15 itu ya. Sada Korintus 15 ayat 55 dan seterusnya. Aidona menginspirasi, dan saya juga tidak tahu siapa yang menuliskan lagu ini. Apakah ini karangannya Pendeta Ito barangkali ya. Isobot Bapak Ina agenda maposo, oh hamatian ijado hamonanganmu, oh hamatian ijado sorotmu, sorot ni hamatian aima dosa, anjagogo ni dosa aima titah. Tapi terima kasih mabadai bata, na pamonang hita marhiti tuhata Yesus Kristus. Orang-orang muda yang tadi kor, kalau saya bertanya kepada kalian, apakah yang paling ditakuti oleh manusia yang normal? Apa yang paling ditakuti manusia yang berkarir? Seperti kalian mungkin sedang kuliah, nanti dapat kerja, berkarir dan seterusnya. Apa yang dikhawatirkan oleh orang-orang katakanlah dewasa? Habalus nasiam. Apa kira-kira orang-orang muda yang ditakuti oleh manusia? Sehingga banyak cara dilakukan, banyak penelitian, riset dilakukan dalam rangka untuk yang satu itu. Ada yang mau jawab? Ya? Ya, luar biasa muda kita. Kematian. Kematian. Itu hal yang memang ditakuti oleh manusia normal, makanya nggak usah heran. Lang pala heran hita anggo jutaan dolar diinvestasikan dalam rangka riset untuk menemukan obat-obatan supaya manusia ini awet muda. Sebuah penelitian menarik sekali Bapak Inang, menarik sekali. Saya sempat membaca tadi penelitian soal itu, bahwa ternyata biaya terbesar kedua setelah kebutuhan pangan adalah untuk perawatan tubuh dan fashion. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tampil tetap muda. Bayangkan siam 20%. Makanya dongdo jok atau apa dari beliau, wah kita ini beras naik langsung ribut. Tapi ketika harga kosmetik naik nggak ada yang ribut. Mungkin barangkali beda dong. Itu kan untuk kebutuhan sehari-hari ya. Tapi itulah hasil penelitiannya. Dan produk yang paling laku, ibu-ibu pasti setuju dengan saya. Yang paling laku itu adalah produk skincare. Supaya wajah ini tetap glow, kan begitu ya. Kulit tetap glow. Tujuannya apa? Supaya tampil tetap awet muda. Yang nggak salah dong, bagus. Apa salahnya di situ? Nggak ada salahnya. Tapi di balik itu ada keinginan apa? Keinginan supaya tetap muda. Nih kalian yang katakanlah Gen Z ini, generasi masa kini, hasil penelitiannya per bulan menghabiskan duit, ini umum rata-rata 200 ke 400 ribu untuk yang tadi itu. Dari belanja bulanannya. Sekalipun belum gajian, masih disuplai orang tua, antara 200 ribu, 400 ribu belanja untuk katakanlah perawatan dirinya. Bahkan adongdo nah bersedia untuk memberikan dirinya
menjadi kelinci percobaan. Kalau saya mati, jangan dikubur, tapi peti eskan, bekukan saya. Siapa tahu nanti ada teknologi yang bisa membuat manusia hidup kembali dan hidup abadi. Makanya kita akan ini ada pantunnya juga ini ya. Minum air kelapa muda, minumnya di kafe abadi, bukan di kafe bojak ya. Manusia ingin selalu tampil awet muda dan kalau bisa hidup abadi. Ayah ada balus new pasa. Sekali lagi dulu. Minum air kelapa muda, minumnya di kafe abadi. Manusia ingin selalu tampil awet muda dan kalau bisa hidup abadi. Pesan Paskah hubata agi nama poso orang tua adalah maut atau kematian itu sudah dikalahkan oleh kebangkitan Kristus. Makanya lagunya kan, saya senang nyanyi lagu itu ketika Paskah diadakan subuh-subuh ya. Domata lu hamatean ibain Tuhan Yesusin dan seterusnya. Soalnya kenai bahwa pesan Paskah kepada kita, Kristus sudah mengalahkan kematian, tapi maksud itu adalah kematian yang ditakuti oleh manusia adalah kematian yang natural, bukan kematian yang dibuat oleh manusia seperti bunuh diri, ya, kemudian eutanasia. Saya kadang-kadang berpikir begini soal eutanasia ini. Tahu kan anak muda eutanasia kan? Dia nggak tahan lagi menderita. Dia hanya bisa hidup karena mesin. Lalu atas permintaannya, cabut aja biar saya mati. Saya berpikir ketika persiapan bani eutanasi, kenapa gak minta didoakan saja sama para horja? Berserah sama Tuhan. Kan Tuhan penuh dengan kuasa. Ngapain harus mengambil keputusan, mati aja laku cabut ini. Seperti apa? Di balik itu ada perasaan putus asa saudara-saudari ya. Saya merenung tadi, kenapa tidak ya? Doakan sajalah. Semoga Tuhan berkenan kalau dia sudah tidak tahan lagi karena penderitaan ya kan. Kembali ke yang tadi bahwa aido maitaluon oleh Yesus Tuhan. Dan bagi kita orang percaya kematian itu bukan akhir perjalanan hidup orang percaya. Karena kita berjalan dari kefanaan menuju kekekalan. Kalau ada orang mati karena bunuh diri Bapak Inang, sebetulnya dia itu adalah tipe orang yang takut hidup. Pas doa kan? Karena ada tekanan, persoalan, pergumulan, sakit penyakit, ekonomi dan lain sebagainya, utang piutang. Karena bisa aja orang punya utang piutang, ya main judi online dia. Utangnya sampai ratusan juta, dia miliar. Gak tahan lagi dia, takut untuk melanjutkan hidup. Akhirnya bunuh diri dia, terpaksa dia mati. Tulang ay maksud nih takut mati ini. Kadang-kadang sedih sekali Bapak Inang. Tahun 23, tahun lalu sidang MPLPGI di Mentawai. Ada keprihatinan halani semakin banyak orang-orang yang takut melanjutkan hidupnya. Akhirnya bunuh diri. Coba dulu kalian yang muda-muda ginikan dulu tanganmu coba. Lihat dulu kawan yang di samping kiri kanannya, ada nggak bekas sayatan di situ? Ada nggak? Saya ngajar di kelas. Lalu saya tahu murid saya punya pergumulan, dia maju ke depan. Dia sengaja nggak pernah pakai tangan pendek, tangan panjang selalu. Sebetulnya secara psikologi orang suka pakai tangan panjang ada pesannya. Mungkin dia hide something. Kalau ada seorang perempuan lagi kuliah, dia selalu pakai celana panjang, mungkin ada something yang dia sembunyikan. Mungkin ya, bukan pasti. Saya bilang, coba angkat tanganmu, saya bilang. Karena dia cerita soal pergumulan berat. Dia pernah mau bunuh diri. Ini calon pendeta ya. Tapi ditariknya begini, bekasnya itu kelihatan. Orang yang bunuh diri adalah orang yang takut hidup. Pesan Paskah Hubata kita yang sudah dibangkitkan, meninggalkan ketakutan-ketakutan yang dihadapi manusia sekarang ini. Coba perhatikan tadi share lagunya, ini bagus sekali lagu ini. Coba lihat dulu ayat yang kedua 429.
bahwa umat yang sudah dibangkitkan ikut dalam kebangkitan Kristus. Inilah dia. Halaniai seng habiaran biin porini aha penamasa. Ge hamarsikon hamatian pein tuhata dotong hasomanta. Wow, saya pikir. Luar biasa ini pesan rohaninya kepada kita kan. Sedih kita, tahun 2024 dibuka dengan peristiwa orang yang takut hidup. Lalu kemudian terpaksa dia mati. Satu keluarga kan terjun bebas di apartemen di Jakarta sana. Saya penasaran ini sebenarnya orang apa sih? Orang Kristen? Oh bukan, ya puji Tuhan lah ya. Sempat itu orang Kristen, aduh kasihan kita. Apa agamanya? Saya belum bisa pastikan apakah dia Konghucu. Apa masalah mereka? Katanya mereka tipenya pendiam, lang neboto atau ahado masalah nih, ya. Tapi jangan-jangan ya mungkin menyangkut utang piutang kali itu. Dan tarsonggot doa Bapak, kalau orang muda sering mengatakan pada saya, Pak Pendeta enggak tahan lagi aku hidup, kenapa orang tuaku berkelahi terus, kulihat mamaku ditunjangi, aku pun dipukuli, lebih bagus aku mati. Udah biasa saya dengar. Udah biasa. Anggota Siam, wajah-wajah orang muda di sini ini segar-segar semua ini. Amin. Itu petunjuk orang tuamu mengasihimu, menyayangmu. Amin. Betul ya, orang tuanya mengasihi anaknya ya. Oh, kalau di kampus saya mengajar, dari wajahnya pun sudah tahu saya membacanya. Ini orang wajahnya nggak pernah senyum dia, nggak pernah sukacita, dan dia punya alasan di balik itu. Apa yang saya mau senyumkan? Apa yang mau ku sukacitakan? Di rumah nggak ada yang bisa ku sukacitakan. Perkataan yang muncul dari bapakku selalu kebun binatang. Rumah jadi ajang tinju. Mama aku dipukuli. Makanya anak-anak sering bilang begini, nanti Pak kalau aku besar ku bunuh kau. Ada kejadian begitu, ada. Tapi yang bikin saya kaget, saya ditelepon. Pak Pendeta tolong datang dulu dah. Kemana? Ke rumah sakit. Oh rumah sakit mana? Rumah sakit ini. Oke. Ada apa? Saya bilang. Ada anak kami. Oh iya, kenapa? Masuk ruang ICU. Oh iya? Kenapa? Minum racun. Anak kelas 6 SD minum racun. Kalau pemuda karena putus cinta minum racun udah biasa. Kan begitu. Habis minum racun, minum susu dia terlambat, kata ahli pertanian. Umur 6, kelas 6 SD, 12 tahun minum Gurmokson. Waduh, saya pun bingung. Masih banyak minum Gurmokson. Kenapa dia takut hidup, saya bilang. Rupanya dia anak yang keempat dari 4 bersaudara. Orang tuanya berencana hanya punya 3 anak. Dalam pertemuan sering dia dengar suara-suara. Gak ada gunanya kau hidup, kau kan hanya gak diharapkan, mati saja kau. Di hadapan orang, diambil itu. Si Tua Edison, profesor kita, pernah memberi informasi menjelaskan kalau sudah minum Gurmokson, udahlah, walau alam lah ya. Mau apapun dilakukan, sulit. Jadi hubah sama Google, kadang bertahan dia. Paling lama 2 minggu. Hari ketiga lewat dia. Lewat. Makanya hati-hati nih yang kalian pemuda ya. Kalau kau menikah, punya anak perempuan sampai 11. Bisa jadi. Nanti mertua akan bilang ceraikan itu. Padahal hadir di gereja. Hati-hati. Karena biasanya akan mengalami penolakan. Ini yang nanti bermasalah dia. HP ini memang kenapa dia begini, saya bilang. Pak Pendeta ini anak yang sudah mau kami gugurkan sebetulnya. Tapi enggak jadi. Berarti kalian tolak ya, saya bilang. Ya. Dia terluka batinnya. Sehingga dia tidak suka cita untuk hidup. Aimana termuda. Nah enggak. Aduh. Kalau pemuda, kemarin kan kita punya kasus juga itu kan. Sedih kita. Sedih. RPL pemuda ya salah satu unsurnya. Aduh. Sedih Pak Benam. Takut apa? Takut hidup. Nah kita diingatkan, Kristus sudah bangkit mengalahkan kematian. Karena itu mari kita jalani kehidupan dengan sukacita. Atap ahp nagabi pergumulan kita masing-masing ya. Kemudian nama ngihut, isobonokan ayat 8 kan. Ayat 8 tadi mengatakan begini. Bani Yesaya pasal 25 itu kan.
ketika kita hidup di dunia ini, Bapak Idang, walaupun kita sudah terhisap dalam kebangkitan Kristus, tulang terlepas kita dari air mata atau duka, nantinya di sorga sana, langdong be air mata. Selama kita di dunia ini hidup, sekuat apapun iman percaya kita, sehebat apapun kita bermisi bagi Tuhan, tong dong air mata. Akan tetapi apa bedanya ketika dia sungguh-sungguh dalam Tuhan, sudah dalam kuasa kebangkitan itu, apa bedanya? Itulah bedanya. Ku catat di lagu kalian. Tenanglah kini hatiku. Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap kurasa tangannya. Tuhanlah yang memimpinku. Tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh. Tanganku dipegang teguh. Pergumulan yang dia hadapi berat sekali. Berat sekali. Ay boy may bayang kon hita, sangka aujon marambilan, di luar sana perang. Tembak-tembakan. Jangankan itu, kalau tiba-tiba gedung ini gempa bumi, apa ya menjadi reaksi kita? Angku gempa bumi yun. Goyang gereja ini. Pasti mabur semua kan? Dan siapa yang akan lari belakangan? Siapa yang belakangan lari? Toto aus sebagai pendeta kan begitu. Masakan saya pendeta lari duluan, malulah. Malu dong. Kayak enggak beriman saya. Pernah kejadian saya alami langsung itu. Saya diundang ke Bengkulu. Bengkulu itu kota gempa. Lagi menongkohon jemaat di depan. Goyang. Goyang dia. Semua mabur keluar. Dalam hati saya, Tuhan, yakin aku enggak bakal roboh ini. Kalau aku lari duluan Tuhan, apa kata dunia? Kan begitu. Utarok ke meja. Sambil hati duk-duk juga begitu ya. Kan jauh lebih parah, anggo suasana masih perang, kapan saja bisa mati. Apalagi yang di Langgatan. Dalam kejadian tertentu, boy dua halak merjunggul di Langgatan. Bukan karena katakanlah peluru, tapi karena petir. Pernah dengar cerita itu kan? Asih khotbah dia begini. Lagi hujan lebat. Rupanya gereja itu gak punya anti petir. Petir kan nyambar yang paling tinggi. Lagi si khotbah dia, tap kesambar, selesai. Mungkin langsung jalan tol masuk surga kali itu ya. Pendeta Joseph Gilmore itu, suasana sedang perang, penuh dengan ketakutan. Tetapi akhirnya, karena dia mau khotbahnya dari Mazmur 23. Tuhanlah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Domba-domba dituntun gembala tenang. Saya mau khotbah Tuhan. Aku gelisah, aku takut. Kapan saja peluru boleh menyambar, mati mau kan. Akhirnya dia masuk ke ruang doanya. Martonggo banage. Lalu kemudian terinspirasilah dia. Setelah sungguh-sungguh berserah penuh tenang, terinspirasi menerapkan doding. He leaded me. Tenanglah kini hatiku. Saya senang nasiam pemuda mandoding konai. Kenapa saya senang? Pertama, apa yang menggelisahkan orang muda? Satu, jodoh, ya kan? Pas dua, kan? Usia makin bertambah. Mohon maaf, jangan marah ya. Ulang tersinggung nih kaum perempuan ya. Kalau tersinggung ini pantunnya. Jalan-jalan kampung rambutan, hati-hati, di sana banyak preman. Kalau ucapan saya menyinggung perasaan, mohon saya diberi pengampunan. Usia makin bertambah, dia belum dapat jodoh. Apa yang terjadi? Nilai jual makin turun, kan begitu? Yang saya sedihnya adalah orang tua dengar lingkungan. Anak mondal yang boleh dapat jodoh, dong do pangalang niai. Sehingga dia kedukun. Tenang hati kalian gak dapat jodoh, kecuali kamu single and happy. Kan dong sunari-sunari, nggak perlu saya kawin kok, ngerepotin kawin ini. Udah suamiku tak kerja, aku yang kerja, udah gitu dilotaki lagi. Makanya banyak di barat orang nggak mau menikah, single. Tapi kita kan lain, kita orang Asia. Jadi pukulan bagi keluarga, termasuk pergumulan kami juga. Yare sudah 29 tahun, belum juga dapat jodoh. Kalian ikut kur, masukkan lamaran 1, 2, 3, 4. Saya pernah dengar berapa lamaran kau sudah masukkan? 100 Pak, katanya, buset. Jadi berapa yang panggil kamu? Belum ada Pak. Ada yang merespon 4. Tapi belum ada panggilan selanjutnya. Bisa bayangkan bagaimana tidak tenangnya hatinya. Atau lagi skripsi, dosenmu suka pigi-pigi.
Yang lain sudah selesai, nggak beres-beres dia. Sering saya dengar begitu. Dia beri sabda, nggak boleh begitu. Di USU saya pikir nggak ada begitu ya. Tapi di tempat lain saya dengar begitu. Ampun, saya bilang. Masa masih dipersulit? Dia beri sabda itu ketahuan, kita selesaikan. Pelanggaran kode etik itu. Orang tua sudah bayar mahal-mahal, dia pun sudah capek. Ditolak terus. Yang lain sudah tamat 5 tahun, dia 7 tahun. Bukan salah si mahasiswanya, dosen yang pergi terbang ke sana kemari. Padahal dia terima membimbing. Tapi yakin dosen ini John, ada berapa dosen di sini ya? Nggak begitu kita kan? Amin. Tenang hati kalian begitu kan? Nggak tenang. Tapi kalian nyanyi lagu yang tadi. Tenanglah kini hatiku, ingat itu ya. Ciri pemuda yang ikut katakanlah dalam kebangkitan Kristus ketika ada pergumulan berat, ingat lagu yang tadi. Nyanyikan lagu yang tadi. Pergumulan hamba Tuhan itu jauh lebih berat dari pergumulan yang mungkin kalian hadapi. Karena pemuda sekarang ini beda mungkin, kecuali padang bulan lah ya. Ini dikit-dikit langsung ambil jalan pintas. Dikit-dikit persoalan jalan pintas. Dikit-dikit persoalan jalan pintas. Beda sama ini, ibu-ibu yang depan ini kan. Yang itu kan orang muda juga ini kan. Keras-keras semua ini termasuk hidup rohaninya kan begitu ya. Tapi yakin donasi yang pemuda kita di sini enggak seperti itu ya. Lalu kemudian kedua, ada pesan kedua pasca Hubata. Pesan keduanya adalah Kristus sudah bangkit. Pertanyaannya adalah ini, lalu apa? Ketika Kristus sudah bangkit, menyelamatkan kita, selanjutnya lalu apa? Kan lang kita sekedar Kristus sudah bangkit, haleluya, sudah kan langsung naik. Tapi dia mau supaya kita berperilaku seperti orang-orang yang sudah diselamatkan dan dibangkitkan itu. Husur Vema di Merek Raya, 500 orang yang hadir. Di Depok 700 orang yang hadir. Angkat tangan dulu di sini kalau kita mati bersama-sama, saya bilang masuk sorga. Merek Raya yang angkat tangan 70%. Di Depok yang angkat tangan 95%. Luar biasa. Luar biasa nih. Sokon-sokon dan Bang Ihud. Jangan senang dulu saya bilang. Angkat tangan dulu di sini yang memperlihatkan perilaku umat yang sudah diselamatkan. Apa itu? Punya kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Apakah lewat kebaktian ya, disiplin doa, disiplin satu doa. Angkat tangan niku. Enggak sampai 10% angkat tangan. Enggak sampai. Angkat tangan dulu di sini. Perilaku yang lain adalah kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Efesus 2 ayat 10. Angkat tangan niku. Enggak sampai 20%. Angkat tangan dulu di sini. Perilaku orang yang sudah diselamatkan, dibangkitkan itu adalah dia hidup dalam kekudusan. Jauhi dosa. Di gereja pun kadang-kadang kita masih jatuh dalam dosa. Apakah itu dosa moral? Ya, apakah itu dosa okult? Dosa keuangan? Kadang-kadang sedih. Di gereja masih berani melakukan itu. Saya masih ingat dulu kejadian lagi John benar-benar nggak ada begitu ya. Terjadilah konflik di konsistori. Kenapa? Karena ketika dihitung tidak ada uang yang paling besar pada masa itu harga 10.000. Dulu 10.000, sekarang 100.000. Karena pada waktu itu hadir almarhum Tede Pardede di gereja itu. Biasanya kalau dia hadir, uang yang terbesar itu ada di situ. Mangetong mon, masih lang dongon. Berarti ada yang membuat. Ada yang membuat. Ributlah mereka, ribut. Siapa dulu nggak ada CCTV, kan nggak ada. Tetapi ada yang bijaksana. Tunggu dulu, jangan saling menuduh lah. Di gereja lain mungkin begitu. Kuria tolong dong sonai. Untuk itu izinkan saya untuk menelepon beliau, menghubungi beliau. Amanukun ubani. Apakah tongon? Jangan gara-gara kecurigaan kita ribut. Isu ke rumah bana. Amang Ketua. Karena Amang Ketua kebaktian beberapa hari yang lalu. Iya betul. Kenapa? Mau bertanya tapi jangan tersinggung. Oh silakan. Apakah pada waktu itu Pak Ketua ketika memberikan persembahan, lalu uang yang diberikan itu uang yang paling besar pada masa itu 10.000 beberapa lembar. Aha balos nih. Tiki memang saya memberikan persembahan.
Tapi bukan dengan uang yang paling besar. Hanya pertengahannya itu saja dibilang. Cobalah. Dia sendiri mengatakan, enggak, saya enggak kasih uang 10.000. Hanya 5.000 ke bawah yang saya kasih. Tapi udah mau sempat kacau kan? Tapi di banyak gereja terjadi itu. Kecuali padang bulan ini kan. Terjadi itu. Sedih. Kalau kita hidup memandang sebagai umat yang sudah turut dibangkitkan, tinggalkan dosa-dosa itu. Ya nanti bahas dosa nami kan. Kalian kan juga tahu semua umat bahwa pemilihan pimpinan gereja itu di mana-mana, pas ke pengosongan pemilihan pilkada, nggak ada bedanya. Nggak mungkin orang menang tanpa nyawer, kecuali satu, Pendrat Siagian. Dia nggak nyawer itu, pendeta itu. Kalau dia pun nyawer sudah kebangetan kan? Anggota DPD yang terpilih, Hinankan si Marmata, sekarang dia. Itu dari gereja HKI aslinya, menikah dengan orang GBKP, jadi pendeta GBKP dia. Dia justru kita sumbang. Saya termasuk itu menyumbang dia. Supaya ada biaya untuk saksi. Tapi umumnya omong kosong. Dan itu pengakuan siapa? Pengakuan nih anggota DPR RI yang perempuan itu, yang dari Nasdem itu. Dia ngaku soal itu kok. Berani gak kita? Ini mana? Buka-bukaan sekarang. Lu berapa lu habisin untuk itu? Bayangkan siapa? Wong kedua tanpa sadar hadir pendeta di situ. Perbualan untuk caleg DPR RI. Yang kalah ini, yang kalah dia. Berapa kau siapkan amunisimu? Kalau aku 100 M, dia bilang, wow, 100 M kalah juga dia. Hal yang sama berlaku juga di gereja. Lang mempeteridakun perilaku yang sungguh-sungguh sudah dibangkit, meninggalkan pola yang lama itu, songonokan ai, tolur gebedayok, meninggalkan cangkang hidup yang lama. Tapi ternyata dalam kehidupan sehari-hari di gereja juga begitu, di kalangan pimpinan-pimpinan. Sedih. Bahkan ada yang paling mengerikan menurut saya. Deking pastilah, ya, duit. Lalu yang ketiga yang mengerikan, dukun. Dukun. Diminta menjadi pendeta sawon ke dukun. Tolonglah Pak, supaya saya menang. Dia bilang, aduh ampun, sedih. Mau dibawa kemana jemaat? Dan saya monitor gereja itu. Ya, saya monitor gereja itu. Sampai hari ini, Langdong Damai Sejahtera. Gimana mau damai sejahtera Bapak Inang? Kalau toh bukan hanya mengandalkan Tuhan saja. Lalu namanya Yud Patuluhon. Ini ayat yang ada kesejajarannya dengan Sada Tesalonika 5:18 ya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Tapi jujur saja memang berdoa peristiwa-peristiwa yang membuat kita bersedih, tetapi bukan berarti kita berhenti halaniai untuk mengucap syukur. During Nokanai, The Goodness of God, saya mau ajak kita dulu bernyanyi satu lagu. Setiap umat yang percaya, sona HP kondisita harus bisa menemukan satu alasan untuk bersyukur. Ini versinya tradisionalnya. Kalau lagu orang-orang yang muda itu namanya 10,000 Reasons. Ya, ini versi katakanlah oldnya. Yang baru adalah 10,000 Reasons. Turingkon hita lembut saja, pelan saja ya. Wah megah kondoin tong-tong. Megah kondoin tong-tong. Yesus Tuhanku rupe hutongo. Au parsimada tinomusni. Napina bayu nigolukin marmega-mega mandodingang mamuji Yesus parolomi marmega-mega mandodingang di Yesus parholongin. Bahat dona boy mencuri sorak-sorai kita sebagai umat yang sudah diselamatkan.
Boido bahat keterbatasan ta secara fisik, ekonomi dan lain sebagainya. Naboi mencuri sukacita kita. Tapi pas ingat kita bahwa pasca kita sudah terhisap dalam kebangkitan Kristus dan cirinya adalah umat yang begitu memancarkan sukacita. Walaupun dalam hidup ini mungkin saja kita menghadapi kepahitan, kesulitan. Fanny J. Crosby nama nulat kondoding on, huhamegah kondoding tong tong. Kawannya bersama dia pulang gereja. Fanny J. Crosby itu buta ya, sejak umur 5 tahun. Ada malpraktek dokter, buta. Tapi dipakai Tuhan luar biasa. Lagu yang lain, di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika dia panduku. Kawannya main musik. Ting 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 ting. Dengan suasana yang penuh dengan sukacita. Lalu kawan Yuon manukun ubani mungkin irasan ke kali ya. Apa kira-kira judul yang cocok dengan lagu ini? Dengan irama ini? Lalu dijawab, Blessed Assurance, Jesus is mine. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Orang buta, Bapak Inang, dengan keterbatasan itu, tapi ia lang mengizinkan keterbatasannya itu mencuri sukacitanya. Boleh-boleh sajalah Anda mungkin kehilangan, gagal dan lain sebagainya, tapi jangan sampai itu mencuri pola hidup orang percaya yang diwarnai oleh sukacita. Sehebat apapun seorang hamba Tuhan, Bapak Inang, ketika menghadapi itu, kadang-kadang ada juga air mata. Tetapi tentu sifatnya sementara. Sukacita itu akan kembali terpancar. Domba enggau sobat ijon, hamba Tuhan yang luar biasa, yang saya rindu untuk bergereja di gerejanya, Rick Warren. Anaknya umur 29 tahun, tak bunuh diri. Dia butuh waktu 6 bulan untuk kembali normal melayani. Tetapi Bapak Ibu, untuk seterusnya dia tidak pernah mengizinkan duka cita itu yang mendominasi pola hidup, corak hidup umat yang sudah diselamatkan. Hujungi ma'ambilanon. Jadi aima pesan pasca hubakta, mari kita tinggalkan ya hidup yang lama. Apapun hidup yang lamamu, Tuhan tahu itu. Mari tunjukkan perilaku sebagai umat yang sudah diselamatkan itu. Salah satu adalah kita jalani hidup sebagai umat yang sudah diselamatkan itu lewat kebangkitan Kristus dengan sukacita. Lalu kemudian Oma upasani. Jadi orang tua nami John yang sudah berusia uzur, ya itu tidak jadi penghalang Benesiam untuk bersukacita. Amin. Apapun pengalaman pahit yang pernah dijalani, Oma upasa untuk Nasiam. Ini sengaja saya ciptakan untuk Nasiam dah. Ada kelapa tua mengambang di pantai Carita. Usia boleh semakin tua, tapi penampilan tetap bersukacita. Itu orang tua itu. Lalu upasana terakhir, ada kue bangkit, ada tahu isi. Kristus sudah bangkit, mari kita bangkit untuk makin bermisi. Sebuah penelitian mengatakan, contoh teladan 3 kali pengaruhnya daripada khotbah. Sebaik apapun khotbah kita, ternyata keteladanan 3 kali lipat pengaruhnya. Haleniai ketika kita mengatakan ai matongon bermisi, mari kita bermisi dengan menjadi contoh teladan bagi orang lain. Suami menjadi contoh teladan bagi anak-anak mengasihi istri. Demikian juga sebaliknya. Amin. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Martong gemahita. Terima kasih Bamu Am Yesus Tuhan nami, hanami bani panggilan mingguon semakin disadarkan. Oh hanami aima umat percaya na doma ipaluaham, doma terhisap bani kebangkitanmu, bireham tong tong gogo benami laho mandalani gulu nami ari-ari sebagai umat yang Tuhan sudah selamatkan. Bangkit hanami Tuhan meninggalkan hidup yang lama itu. Usi songon tolur nadi erami, lalu bangkit hunjai makhluk yang baru, menadikon iananina lama suang sunai hanami haganupan. Dan hanami pe berperilaku sebagai umat pinaluahmu,
Kami tidak takut pada kehidupan. Seberat apapun itu kami hadapi. Seberat apapun tekanan hidup saat ini akan datang nanti kami hadapi. Kami tidak akan takut mati. Kami tidak akan takut pada kehidupan. Karena kami mau berbeda dengan orang-orang yang justru takut hidup. Kemudian mengambil jalan pintas. Sebagai umat nadoma pinaluahmu hanami justru mengahapkan kekuatan humbamu. Songon pesan doring nokan homar. The goodness of God. Dan warna hidup kami, warna hidup yang memancarkan sukacita. Terlepas dari adanya keterbatasan dari kehidupan kami. Mungkin karena faktor usia, faktor ekonomi, faktor kesehatan. Sehingga kami jauhlah dari kemungkinan mengalami depresi itu. Sebagai umat yang sudah diselamatkan dan turut dalam kebangkitan Tuhan menadikon golo nami nalama. Ibaga seguran Tuhan Tuhan Yesus. Nadok puho ai martonggo hanami. Amin. Mengondoskan galangan bani Tuhan. Nagabe onjolan bati bagas membuan galangan hubani Tuhan ai mahatani Tuhan. Nah tersurat bani Pesalmen 110 ayat 12 dan subani 14. Nahama pambalosku bani Jehoba halanya haganup pambayanan ni baku. Panginuman haluahon mahuakat. Anjaha goran ni Jehoba mahudilo. Bagah-bagahku bani Jehoba ugalar ilobe ni haganup bangsani. Sonari ondoskon hitam magalangata marhite namambuan galangan ku sambil mendoding haleluya 67 1 sampai 4. Aina
Riap ma itu jongjong. Martonggo mahita mangondoskon galangata hubani Tuhan. Ham Tuhan na ibata padami uhur huben nami jolma pardosaon. Terima kasih apa puji-pujian ma sombakuna nami hubamu halani idap ni uhurmu na bagalin na membere haguluhan huben nami. Bani panurang onroh doha nami hulobemu mambuan diri nami pakon galangan nami. Sai jalo hamma galangan nami on tanda malas nyuhur nami bani halwa honna dob ibere ham ben nami. Ajari hamma hanami ase tetap hanami manggalangkon diri nami. Bani goluh nami tandani nadop mangguluh ibagas goluh na baru hanami. Ibagas gorani Tuhan Yesus ipaluain hanami martonggo. Amin. Dagingku apa guguni onang baina sampo sai bang mae ningon gopa loma tawino gomu azizak madu wajahmu Doma puho Tuhan Yesus menaluhon dosa pahamatian. Gabi manggulu mahita bani gulu na baru. Terima kasih mahita bani naibata na pamonang hita marhiti parpuhoni Tuhata Yesus Kristus. Aipe nasiam sanina na hinaholongan tetap manasiam ulang mubah-ubah. Anjaha lambin surung maibagas horjani Tuhan in ai ibotoh nasiam sedo nasoya halajawan nasiam ibagas Tuhan in. Hamba panami na negeri atas saya napapasing magoranmu saya roh ma harajaonmu saya saud ma harosuniurmu inagurito ngaon songon na negeri atas bere hama ben nami sadrion haguluhan ari-ari. Sasap hamma dosa nami songon panasap nami. Bani dosa ni hasoman namar dosa dopak hanami. Ulang hanami babay hamhu parlajuan. Tapi palua hamma hanami humbani pangago. Jalo hama pasu-pasu humbani Tuhan naibata. I pasu-pasu anjaha i paror Tuhan naibata maham. Isondangkon Tuhan naibata mabuhini hubamu. Anjaha maidam mauhurni mangidaham. Idopakon Tuhan naibata mabuhini hubamu. Jana i pasorap madamini bani tonduimu. Amin.